Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam sapaan harian GKJ Manahan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Markus 1 ayat 14 sampai 15. Tapi sebelumnya kita akan datang dulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, terpujilah namamu Bapa karena Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, berkat anugerahmu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan secara khusus Tuhan hari ini kami semua akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menyertai setiap hati kami, memampukan kami, menyucikan hati kami sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian pembacaan Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sedangkan judul perenungan kita pada hari ini adalah panggilan pertobatan. Ketika seorang pencuri berpikir untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, seorang pembohong jera dan bertekad untuk berlaku dan berkata jujur. Seorang yang suka memfitnah menyesali perbuatannya. Seorang pembunuh berpikir bahwa yang dilakukannya tidak baik. Dan seorang yang kecanduan pornografi maupun kecanduan yang lainnya menyadarinya apa yang dilakukannya tidak semestinya. Jelaslah bahwa semua orang ini memikirkan sebuah perubahan. Perubahan dari dalam diri sendiri yang dimulai dari pikiran, yaitu tekad untuk berbalik arah. Lalu hal tersebut mendorongnya untuk tidak lagi melakukan kebiasaan yang selama ini mendarah daging dalam dirinya. Inilah yang dinamakan pertobatan. Pertobatan adalah keadaan di mana seseorang berdosa menyesal karena perbuatannya oleh Roh Kudus di dalam dirinya. Kemudian ia mengubah pikirannya berbalik dan dari kesalahannya dan menunjukkan pikirannya kepada Allah. Seruan Tuhan Yesus di Galilea adalah waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata waktunya telah genap berarti bahwa kehadiran Yesus orang Nazaret di bumi ini telah menggenapi nubuat para nabi tentang kedatangannya ke dunia ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Bahwasanya kerajaan Allah bukan kerajaan surga, adalah bersifat kini dan di sini. Di bumi yang kita pijak dan sekarang ini, bukan di surga nanti. Untuk itu kita dipanggil untuk bertobat dan berubah dari kehidupan sebelumnya dan percaya kepada Yesus. Yesus adalah kabar baik bagi dunia ini. Inilah identitas Yesus yang sejati. Tanda kehadiran Yesus dalam diri seseorang bukan sekedar perasaan gembira dalam perenungan, melainkan pengalaman nyata dalam pertobatan yang ditunjukkan dari hari ke hari di dalam kehidupannya. Pertobatan yang dimaksud berarti meninggalkan dosa-dosa pribadi dan komunal yang menghancurkan hidupnya dan hidup orang banyak. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa pertobatan adalah tanda terbaik bahwa kita sedang bertumbuh makin dalam dan makin cepat menjadi karakter Yesus. Seruan pertobatan tidak hanya ditujukan kepada para penjahat kelas kakap, tetapi juga untuk semua orang. Sebab
memang tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya perlu diperbarui. Semua orang perlu bertobat. Bertobat bukan hanya karena telah melakukan kejahatan saja, namun bertobat karena manusia yang sering tidak mau melakukan kebaikan. Di sini soalnya bukan tidak mampu berbuat baik, tetapi tidak mau. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bertobatlah. Karena Tuhan Yesus memerintahkannya. Ada panggilan pertobatan bagi kita semua. Bertobatlah, karena waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.